Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kekalahan ini sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran dari luar negeri tertangkap di Indonesia dan ternyata Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Saudara-saudara, saya mendapat berita membahagiakan bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari stasiun luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan radio saat ini. Bagaimana, Bung, cara kita mengisi kemerdekaan ini? Bagaimana kalau kita membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Setuju. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil keputusan rakyat. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Setelah itu, Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi dengan mengasingkan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada 1 hari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Ini demi keselamatanmu, Bu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Kan kami sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di dalam sidang PPKI. Lalu bagaimana, Bung Karno? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu kan buatan Jepang. Kami ingin proklamasi tanpa campur tangan bangsa Jepang. Pendapatmu itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Jika dilakukan bersama, kita pasti bisa. Lagi pula kan golongan muda di Jepang sedang menyusun strategi untuk pertahanan Jepang atau sekutu yang menerima berita proklamasi. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Selesai sudah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali untuk membahas proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Maeda. Bagaimana dengan penandatangan naskah proklamasi? Sebaiknya yang menandatangani ini adalah Anda dan Bung Hatta. Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setelah selesai perundingan di Rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Mereka membahas bendera untuk proklamasi besok.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.